Jalur selatan mulai dipadati kendaraan yang melakukan perjalanan balik dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Kemacetan terjadi berkilo-kilometer panjangnya di sejumlah titik, di mana peningkatan arus balik mulai terlihat di jalur selatan sejak Jumat pagi. Kepadatan terlihat diantaranya di Lingkar Gentong dari kedua arah, baik dari Bandung maupun dari arah Tasikmalaya. Peningkatan kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik terjadi sejak pukul 6 pagi. Jumlah kendaraan melonjak cukup signifikan, mencapai 40.000 yang melintas melalui jalur selatan. Kepadatan kendaraan ini pun terlihat mengular dari Lingkar Gentong hingga ke Raja Polah. Untuk mengurai kemacetan, rencananya pengalihan arus akan dilakukan melalui Singaparna. Sementara itu, sistem one way diberlakukan di Tol Cipali, Jawa Barat. Sistem satu arah ini menuju Jakarta diberlakukan secara situasional hingga arus balik Lebaran selesai. Sistem satu arah mulai diberlakukan pihak kepolisian sejak malam tadi dan akan terus diberlakukan hingga kemacetan terurai. Sistem kontraflow sendiri untuk mengarah ke Trans Jawa ini masih dibuka satu jalur yang kemudian akan dibuang ke jalur alter. Untuk mengetahui situasi malam hari ini di Cipali dan juga Lingkar Gentong, kita akan sapa rekan kita ada Vito Erlangga dan Rizka Dior yang berada di rest area 68. Kita ke Vito terlebih dahulu, bagaimana jalur selatan tepatnya di kawasan Gentong malam hari ini, Vito? Pemirsa, dapat kami laporkan arus lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong seperti yang Anda lihat di belakang saya masih terpantau padat merayap, dan baru saja sekitar 5 menit yang lalu hujan cukup deras mengguyur kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri memang sudah terpantau padat sejak Jumat pagi tadi, yang mana terjadi lonjakan yang cukup signifikan mengingat seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa hari ini menjadi hari pertama puncak arus balik di jalur selatan Jawa Barat. Dan untuk dominasi kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan yang mengarah dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Sementara itu perlambatan kendaraan masih terus terjadi di kawasan Lingkar Gentong hingga saat ini. Hal ini lantaran sejumlah faktor seperti banyaknya mobil ataupun kendaraan roda 4 yang dilaporkan mengalami mogok saat melintas di Tanjakan Gentong. Hal ini tentu berdampak pada pengguna jalan lainnya sehingga terjadi perlambatan yang cukup parah di sepanjang Lingkar Gentong, dan berdasarkan pemantauan kami antrean kendaraan saat ini masih mengular hingga sekitar 10 km dari tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu Lingkar Gentong hingga ke arah Limbangan. Selain itu, Ajat dan pemirsa, dapat kami laporkan dari pihak Satlantas Polres Tasikmalaya Kota sendiri sudah sempat melakukan rekayasa one way, yaitu pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau Jumat sore tadi, untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan Lingkar Gentong, dan khususnya untuk memprioritaskan kendaraan atau warga yang akan melakukan arus balik, yaitu dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Selain itu juga hingga saat ini dari pihak Polda Jawa Barat sendiri sudah masih memperlakukan buka tutup jalan sejak 3 hari yang lalu di kawasan persimpangan Panusuhan, yang mana untuk kendaraan yang akan mengarah menuju ke arah Bandung maka akan dialihkan melalui jalur Singaparna. Hal ini untuk mengurangi volume kendaraan yang ada di kawasan Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Ajat. Baik, ini kondisi hujan juga ini nampaknya harus hati-hati ya, karena banyak kelokan di kawasan jalur selatan. Sebelum saya kembali ke Vito, saya ke Rizka Dio terlebih dahulu di rest area Cipali. Rizka, bagaimana kondisi terkini di rest area 86 di sana malam ini?
Ya, selamat malam Ajat dan juga pemirsa. Untuk arus pantauan lalu lintas di ruas kilometer Cipali 86 Subang, Jawa Barat hingga malam ini masih terpantau kondusif, ramai, lancar. Kami belum melihat adanya kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Cipali seperti siang hari tadi, karena memang jika kita bandingkan dengan siang hari tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup parah di beberapa ruas titik ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta. Nah, kalau untuk suasana dan juga kondisi pada malam hari ini di salah satu rest area di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat juga berimbas dari sepinya ruas jalan tol pada malam hari ini. Karena menurut informasi yang telah kami kumpulkan dari pihak Satlantas Polres Subang dan Polsek Cipendei, sempat dikatakan bahwa memang jika kita bandingkan dengan hari kemarin atau bahkan kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada saat arus mudik, ini justru di hari pertama prediksi puncak arus balik di rest area ini malah sedikit kendaraan yang memadati tempat peristirahatan ini, karena menurut prediksi dari pihak kepolisian ini beberapa masyarakat diantaranya mungkin sudah melakukan perjalanan pada siang hari tadi atau sebagian memang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena sudah makan di jalan ataupun memang sudah membawa bekal, dan juga untuk menghindari kemacetan pada malam hari, sehingga memang untuk malam hari ini rest area tidak terlalu padat begitu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahkan hanya sekitar 750 kendaraan saja yang keluar masuk rest area kilometer 86 ini sejak pagi hingga malam hari ini. Nah, sementara dapat kami informasikan juga untuk Ajat dan juga pemirsa untuk kembali mengingatkan bahwa untuk sistem one way di ruas tol Cipali ini sendiri juga masih diberlangsungkan oleh pihak kepolisian sejak pagi hari tadi. Bahkan sempat diperbaharui aturan rekayasa arus lalu lintas tersebut, yang bahwa hingga saat ini sistem one way juga masih diberlakukan mulai dari gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga ke kilometer 70 Cikampek. Nah, memang untuk informasi yang kami dapatkan juga, ini untuk sistem one way yang masih dijalankan hingga saat ini masih akan dijalankan secara situasional, karena memang untuk penguraian kendaraan bagi kendaraan dari arah Trans Jawa yang akan mengarah ke Jakarta ini belum sepenuhnya habis. Sehingga bagi Ajat atau mungkin pemirsa yang masih akan melakukan arus mudik, ini nantinya akan diarahkan melewati Jalan Pantura. Sementara itu juga dapat kami informasikan Ajat dan juga pemirsa bahwa besok memasuki prediksi hari kedua arus balik. Ini sejumlah tempat khususnya rest area juga diprediksi masih akan mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kita masih akan melihat seperti apa perkembangannya. Ajat. Baik, ini nampaknya memang besok dan lusa ya akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Vito dan Rizka, saya tahu Anda sudah lebih dari 12 hari berada di lapangan. Dalam kesempatan ini singkat saja, mudah-mudahan keluarga sedang menonton, Anda tidak berada di tengah keluarga. Apa yang Vito dan Rizka ingin sampaikan kepada mereka? Silakan Vito dari Gentong terlebih dahulu. Ya, betul sekali Ajat. Ini jika saya pribadi ini sudah tahun ketiga saya tidak pulang ke kampung halaman saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Tentu jika boleh saya sampaikan kepada keluarga di rumah, saya ingin mengatakan mohon maaf, ngampurane Bapak, Ibu, sedulur kabeh di rumah. Vito nggak bisa pulang, Vito nggak bisa balik ke Purwokerto. Namun keluarga diharapkan mengetahui dan memahami bahwa saat ini Vito sedang menjalankan tugas yang mulia untuk melakukan peliputan arus mudik. Baik, terima Mungkin kasih. itu Ajat. Vito, semangat bisa terus. saya sampaikan kepada keluarga. Rizka, silakan. Ya, terima kasih Ajat atas kesempatan yang telah diberikan. Memang kalau misalkan saya juga mendapatkan informasi dari pihak keluarga di Jakarta, sempat dikatakan bahwa untuk keluarga besar saya sendiri tahun ini tidak melakukan perjalanan arus mudik 2022, sehingga memang hanya menetap di Jakarta saja. Dan mereka memang sempat mengatakan mereka akan memantau pekerjaan saya tahun ini, di mana memang tahun ini juga menjadi tahun pertama saya mengabarkan arus mudik dan arus balik kepada pemirsa
pemirsa di rumah, sehingga saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga di rumah dan juga pemirsa yang telah menonton saya, dan saya masih akan setia mengabarkan arus balik kepada Anda di rumah. Baik, Ajat. nanti mudiknya bareng-bareng sama Rizka Dior ya setelah tugas selesai. Terima kasih, semangat terus. Teman-teman, tugas kita masih panjang, kita masih terus harus melaporkan arus balik Lebaran 2022. Terima kasih Vito dan Rizka atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini informasi terkait dengan kegiatan Partai Perindo, di mana Partai Perindo terus bergerak mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Di Sumatera Utara, DPP Partai Perindo Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru, sementara di Yogyakarta, DPP Partai Perindo bersilaturahmi dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Jelang pemilu 2024, DPD Partai Perindo Kota Medan menempati kantor sekretariat baru sebagai persiapan menghadapi verifikasi partai politik. Semangat memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 bertambah untuk mencapai target satu fraksi di DPRD Kota Medan. Saya yakin Ketua DPD Medan hari ini sudah punya pengalaman duduk di DPRD. Saya yakin pengalaman itu bisa dibagi dengan pengurus-pengurusnya agar mereka bisa lebih siap lagi menghadapi pemilu 2024 nanti. Saya berharap nantinya di Kota Medan ini, dengan target saya satu fraksi, dengan target saya maksimal, itu DPRD Kota Medan. Sementara DPW Partai Perindo DIY dan DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Wali Kota Yogyakarta. Pertemuan ini untuk menjalin sinergi dalam membangun Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan teman-teman DPD ini banyak menyerap apa yang disampaikan beliau dan menginspirasi semua bahwa sukses itu tidak instan. Partai Perindo berkomitmen akan aktif terlibat dalam proses pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Medan dan Yogyakarta, Sadam Husin dan Gunanto Farhan Ainus melaporkan. Usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana pemirsa melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Ratma, sampai jumpa.